Hari ini mungkin semuanya terlihat damai. Tidak ada rasa takut berjalan keluar menyusuri jalan meski sendiri. Tidakkah kau ingin tahu tentang cerita daerah ini? Mari, akan aku ceritakan sebuah catatan sejarah yang tidak tertulis tentang daerah ini. Dimulai sejak masa-masa akhir Orde Baru, sekitar tahun 1980, banyak isu beredar tentang banyaknya tindakan yang saat ini disebut-sebut sebagai pelanggaran HAM. Pernah dengar tentang Petrus? Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Petrus. Petrus adalah singkatan dari penembak misterius. Banyak pendapat yang cukup simpang siur di sini. Ada yang menganggap operasi Petrus itu baik karena bisa menekan angka kriminalitas. Sebab sasaran dari operasi ini adalah para preman dan penjahat kelas terik. Namun, ada yang menyayangkan dan bahkan menyalahkan. Mengapa? Karena lama-kelamaan sasaran mereka bukan hanya preman, tapi juga mantan penjahat yang nyatanya telah insaf. Selain itu, seseorang yang memiliki tato di badan sudah cukup menjadi alasan sebagai sasaran dari Petrus. Sehingga pada masa itu, banyak orang-orang bertato yang berbondong-bondong datang ke rumah sakit untuk menghapus tatonya. Adanya desas-desus yang beredar bahwa Petrus adalah suruhan dari pemerintahan Orde Baru untuk menekan kriminalitas. Namun, hingga saat ini, hal tersebut masih tinggal sebagai prasangka belaka, dikarenakan bukti yang tidak jelas tentang siapa pelaku dan dalang di baliknya. Cerita ini juga hanya meluas lewat tutur lisan yang masih bertahan hingga sekarang. Akibat adanya Petrus juga memberi dampak pada sebuah kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yaitu Kecamatan Besu, di mana di kecamatan tersebut diadakan pendataan kepada para pelaku kriminalitas, entah itu maling ataupun dukun santet. Mereka diwajibkan melakukan apel di lapangan kecamatan setiap seminggu sekali. Ada salah satu desa di kecamatan tersebut yang masih memegang erat arti gotong royong dan bisa merubah hal-hal yang berbau kriminalitas menjadi bermanfaat untuk menjaga keamanan dan ketentraman desa. Desa itu bernama Desa Alas Tengah yang pada tahun 1980 masih di bawah pemimpinan Bapak Ali Hasan sebagai kepala desa. Pemikiran kreatif Bapak Ali Hasan yang menjadikan para pelaku kriminalitas sebagai perangkat desa memberikan kesempatan pada mereka untuk bersama-sama menjaga ketentraman desa Alas Tengah. Diangkatnya para pelaku kriminalitas sebagai perangkat desa tidak semerta-merta melepaskan mereka dari kejaran Petrus. Nyatanya, masih ada 2 orang penduduk desa Alas Tengah yang menghilang tanpa jejak akibat operasi Petrus ini. Orang-orang tersebut adalah mereka yang namanya terdata dalam buku catatan orang-orang yang berprofesi sebagai maling dan dukun santet. Sehingga tidak heran mereka menjadi sasaran empuk bagi operasi Petrus ini. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara para pelaku sejarah tersebut yang meninggal dunia, sehingga menyebabkan cerita desa Alas Tengah ini mulai terkubur bersama zaman. Namun masih ada beberapa orang yang masih hidup dan sudah lanjut usia. Dari salah seorang yang tersisa ini, saya mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kebenaran adanya cerita lisan ini. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan serta memaparkan sedikit hasil wawancara dari seorang narasumber yang sudah berusia sekitar 60 tahunan. Ia ikut serta dalam pendataan mereka yang berprofesi sebagai maling dan dukun santet ketika itu. Meskipun pada saat itu beliau masih berada di pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
bersama Bapak Kepala Desa yakni Bapak Ali Hasan dan juga para perangkat desa lainnya. Mereka mencari orang-orang yang dituduh sebagai para pelaku kriminalitas, sehingga dari keterangan orang-orang di sekitar mereka dapat menemukan dan mendata berapa jumlah dari orang-orang tersebut yang berprofesi sebagai maling dan juga sebagai dukun santet di desa Alas Tengah untuk berjaga-jaga dan antisipasi adanya tindak kriminalitas yang lebih lanjut. Di sini saya ingin bertanya tentang orang-orang yang dulu itu kan di sini pernah ada pendataan gitu. Pendataan orang-orang yang berprofesi sebagai maling dan juga dukun santet. Nah, kira-kira itu terjadi pada tahun berapa ya, Pak? Ya, kira-kira terjadinya itu pada tahun 70-an ke atas ya. Oh, jadi, tahun 70-an. 70-an ke atas. Ya. 70-an sampai 80-an. Ya. Karena pada waktu itu kepala desanya yaitu Hasan. Ya. Pak Hasan itu kepala desanya. Jadi pada waktu itu saya diajak oleh kepala desa untuk mendata orang-orang tersebut. Di antaranya yaitu seperti maling. Itu saya waktu itu datanya hanya 30 orang dan juga santet itu 30 orang. Berarti semuanya 60. Sebenarnya itu 60. Nah, itu yang menurut saya waktu itu yang mendata pada waktu itu dengan Ali Hasan. Ali Hasan itu kepala desa pada waktu itu. Sedangkan yang pada waktu itu materiusnya yang dikena materius itu 2 orang. Ya. Kira-kira satu itu namanya Masda, yang nomor 2 itu namanya siapa namanya itu lupa, yaitu namanya kira-kira Pak Holil. Ya. Oh. Ya. Kira-kira waktu itu Bapak usia berapa ikut dalam pendataannya? Kalau waktu itu karena waktu itu saya masih ada di pondok. Ya, masih ada di pondok kira-kira tahun 70-an ke atas. Ya, waktu saya pulang karena saya ini sering ikut dengan kepala desa. Ya, pada waktu itu maka saya diajak. Tapi setelah itu saya kembali lagi ke pondok pada waktu itu. Yang ikut serta itu siapa saja kira-kira? Yang ikut serta pada waktu itu yaitu Pak Nardi, itu kaur pemerintahan, dan juga Pak Jastro itu kaur kepala dusun, ya Pak Asis ya itu kepala dusun. Banyak, karena waktu itu 4 kepala dusun yang diajak oleh kepala desa untuk mendata orang-orang tersebut, sehingga dari dusun 1 sampai dusun 5 ya itu semuanya ya diketahui, ya dusun 1 berapa, dusun 2 itu berapa, dusun 3 itu berapa, dusun 4 itu berapa, sampai dusun 5 itu diketahui banyaknya ya. Namun waktu sekarang ini ya hilang semuanya, datanya itu masih pencatatannya itu ya kemana sekarang nggak tahu juga, karena sudah lama ya.
Bukan hilang sama datanya ya, sama orang-orangnya. Ya, orang-orangnya sudah banyak yang meninggal. Hanya 2 orang yang masih belum yang meninggal saat ini, yaitu Pak Nardi dengan Bapak Maryam yang ada di Dusun Bima. Di Dusun Bima dan Dusun 1 Pak Nardi masih ada. Dusun, Kepala desanya sudah meninggal dunia. Dusun 1 itu apa namanya? Dusun 1 Rabasan, Dusun 2 Gendengan, Dusun 3 Dau, Dusun 4 Kerajaan, Dusun 5 Kerajaan Bedian. Dusun 5. Bedian ya, Dusun Ya. 5. Dusun 5. Itu yang ada, jadi Dusun 1 dan Dusun 5 yang ada masih sekarang hidup, tapi sudah tua. Ya, wah, orangnya itu. Kalau itu Pak, cara pencatatannya itu bagaimana? Kan bingung juga, apalagi kalau dukun santet kan bingung gimana nyatetnya gitu. Itu caranya ya ditanyakan kepada yang dekat. Karena waktu itu dukun santet itu ya di Dusun Rabasan itu ya, karena dulu pada waktu itu kalau orang sakit ya kena santet itu melaporkan ke kepala desa, sehingga oleh desa itu dipanggil ya, dukun santetnya itu panggil ya, punya sungguh atau tidak itu diketahui sudah ya, seperti maling itu semuanya dipanggil oleh kepala desa pada waktu itu. Sehingga kepala desa Aliasan itu menjadikan hamsib pada waktu itu. Semua ya maling itu dijadikan hamsib pada waktu itu, sehingga desa Alas Tengah itu aman, paling aman sekecamatan Besut. Gini. Ya, kenapa? Karena semuanya itu dikoordinir oleh kepala desa, sehingga RT-nya itu dijadikan dari orang-orang itu. Ya, sehingga tukang santet juga dijadikan RT pada waktu itu. Ya, sehingga kalau ada yang sakit itu RT-nya itu dipanggil. Kreatif ya kepala desanya. Itu kepala desa Aliasan itu dulu. Ya, ini seperti itu. Untuk mencapai ketertiban dan keamanan. Ketertiban desa ya itu aman dulu, dari tukang santet aman, dari pencurian aman. Sehingga saya sendiri sekarang setelah jadi P3N dulu ya, ada rapat di KUA, terus di Kapolsek, di Dandamil kecamatan itu ya mengatakan bahwa desa Alas Tengah itu paling aman. Ya, kawan-kawan saya mengatakan iya, aman sungguh di Alas Tengah karena semuanya itu maling dan tukang santet yang dijadikan perangkat. Itu waktu masanya Ali Hasan. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang ya remam sudah, ya tidak ada. Sudah mulai gini ya. Sudah sadar semua, tidak ada. Walaupun ada dukun santet itu ya hanya segelintir sudah, ya tidak maling, apalagi sekarang tidak ada maling sudah. Alhamdulillah aman di desa. Gini Pak, kalau dukun santet ya kita tahu karena ada orang sakit. Kalau maling gimana? Ya kalau maling itu ya ada pencurian itu sudah. Karena setiap ada pencurian, kalau dulu walaupun itu tidak tidak terbukti dengan apa yang dicuri, itu dipukuli pada waktu itu oleh kepala desa. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya itu kalau kejadian di Dusun 2 seumpama, Dusun 1, ya itu yang mengawasi itu, yang memukul itu bukan di kepala dusun itu, tapi di mana itu? Di kepala dusun. Yang ditunjuk oleh kepala desa. Sama kejadiannya kecurian kejadiannya di Dusun Rabasan. Ya. Terus itu walaupun tidak terbukti, ya itu dibawa ke kantor oleh kepala desa. Setelah itu itu yang memukul itu nanti yang memeriksa dan dipukuli itu orang kepala dusun 5 yang disuruh. Nah, sehingga tidak tahu. Nah, nanti setelah itu karena dibaksa, dipukul dan sebagainya, ini pada waktu itu langsung ya nerang
istilahnya, ya mengakui. Langsung mengakui bahwa dia yang mencuri, itu caranya begitu. Nah, kenapa? Desa Alas Tengah pada waktu itu tidak ada yang dibawa ke kantor polisi. Dia diamankan sendiri oleh kepala desa di Alas Tengah pada waktu itu. Itu kebijakan kepala desa pada waktu itu. Ya, kalau di desa mungkin dijadikan perangkat desa ya Pak untuk mencapai keamanan. Kalau tindakan dari kecamatan itu bagaimana? Apa ada pengumpulan atau bagaimana? Ya, kalau masalah karena sudah tercatat di desa, ya setelah itu ada materius. Ya, materius itu katanya akan tidak diketahui yang dibunuh, yang membunuh tidak ketahui, yang dibunuh juga tidak diketahui. Itu nantinya namanya materius. Nah, karena sudah didata di Alas Tengah itu sudah tahu semua kepala desa, itu nama-nama itu yang diajukan ke kepala desa, ke kantor desa, kantor kecamatan pada waktu itu. Sehingga tinggal memanggil orang-orang yang kena materius itu.